Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang algoritma decrease and conquer. Di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, Neng Indah Holipah, dengan NIM 10221095. Yang kedua ada Azma Fadlia Amalia dengan NIM 10221003. Yang ketiga ada Sylvia Zakia dengan NIM 10221025. Yang selanjutnya ada Sri Rahma dengan NIM 10221048. Terus ada Sofian Asauri dengan NIM 10221135. Yang selanjutnya ada Sofiatul Khairunisa dengan NIM 10221051. Dan yang terakhir ada Fikri Apandi Husni dengan NIM 10221149. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama itu pengertian decrease and conquer. Decrease and conquer merupakan metode perancangan algoritma dengan mereduksi persoalan menjadi dua upah persoalan atau subpersoalan yang lebih kecil, tetapi selanjutnya hanya memproses satu subpersoalan saja. Berbeda dengan divide and conquer yang memproses semua upah persoalan dan menggabung semua solusi setiap subpersoalan. Terus, di dalam literatur lama, semua algoritma yang membagi persoalan menjadi dua upah persoalan yang lebih kecil dimasukkan ke kategori divide and conquer. Meskipun demikian, tidak kedua upah persoalan hasil pembagian diselesaikan. Jika hanya satu upah persoalan yang diselesaikan, maka tidak tepat dimasukkan sebagai algoritma divide and conquer. Mereka dikategorikan sebagai decrease and conquer. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan tim saya. Terima kasih. Jadi untuk pembahasan yang kedua yaitu tahapan decrease and conquer. Algoritma decrease and conquer terdiri dari dua tahapan. Yang pertama decrease dan yang kedua conquer. Decrease yaitu mereduksi persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil atau biasanya dua upah persoalan. Dan tahapan yang kedua yaitu conquer, ada yang mana conquer itu sesuatu yang memproses satu upah persoalan secara rekursif. Tidak ada tahap combine dalam decrease and conquer karena hanya satu upah persoalan yang diselesaikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu varian decrease dan conquer. Tiga varian decrease and conquer. Yang pertama decrease by constant. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya konstanta 1. Yang kedua decrease by constant factor. Ukuran instan persoalan direduksi sebesar faktor konstanta yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya faktor konstanta 2. Yang ketiga yaitu decrease by a variable size. Ukuran instan. Persoalan direduksi bervariasi pada setiap iterasi algoritma. Nah, selanjutnya yaitu mengenai decrease by constants. Yang tadi yaitu ukuran instan persoalan direaksi sebesar konstan yang sama iterasi algoritma. Biasanya konstannya itu 1. Nah, jadi misalkan kita mempunyai beberapa sub problem. Jadi satu sub ini merupakan satu problem. Nah, nanti kita yang diproduksinya yaitu satu yang kita tandai warna merah ini. Nah, yang ditandai warna merah ini kita hapus satu-satu hingga akhirnya akan menghasilkan satu sub yang paling minimal. Nah, yang kedua yaitu decrease by constant factor, yaitu ukuran instansi persoalan produksi faktor konstan yang sama setiap iterasi algoritma. Biasanya faktor konstannya itu 2. Nah, kalau ini kita mempunyai satu sub problem. Nah, nanti sub ini akan kita bagi 2.
bagi dua sampai yang paling minimal. Nah, dan yang tidak dipakai kita eliminasi. Nah, yang dieliminasi kita tanda yang ini warna merah. Jadi ini dieliminasi, bagi dua lagi dieliminasi, bagi dua dieliminasi, dan akhirnya kita mendapatkan yang terakhir yaitu ini yang paling minimal, satu yang paling minimal. Kemudian yang ketiga ada decrease by a variable size. Eh, Seperti yang disampaikan sebelumnya, yang pertama pada contoh di sini ada yang direduksi 7 dan 3. Terus di yang direduksinya itu yang tiganya yang merah. Jadi yang diturunkan yaitu 7. Kemudian 7 itu kan 5 dan 2. Terus duanya kita reduksi lagi. Kemudian sisa 5. 5 itu 4 dan 1. Terus yang satunya ini direduksi. Kemudian 4 ini diturunkan jadi 1 dan 3. Kemudian tiganya ini kita reduksi lagi dan menghasilkan sampai yang terkecil yaitu 1. Kemudian setiap iterasi kan bervariasi. Jadi tidak seperti yang pertama. Yang pertama kan konstan yang berkurangnya 1-1. Kemudian jika vektor, regresi vektor itu berkurangnya separuh-separuh. Materi selanjutnya, materi yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan decrease and conquer. Kelebihan kejelasan konsep algoritma decrease and conquer memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami. Pendekatan decrease atau pengurangan terhadap masalah memungkinkan pemecahan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis algoritma. Yang kedua, efisiensi ruang. Algoritma decrease and conquer dapat memiliki efisiensi ruang yang baik karena algoritma ini cenderung memecahkan masalah secara rekursif dengan mereduksi ukuran masalah pada setiap langkah. Penggunaan memori tambahan cenderung terbatas. Yang ketiga, aplikabilitas yang luas. Algoritma decrease and conquer dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah, termasuk pemrosesan data, pencarian, pengurutan, dan banyak lagi. Algoritma ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan masalah yang spesifik. Selanjutnya yaitu kelebihannya. Pertama, kelebihan kejelasan konsep. Algoritma decrease and conquer memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami. Pendekatan decrease buka pengurungan dalam kurung pengurungan terhadap masalah kemungkinan pemecahan masalah menjadi submasalah yang lebih kecil sehingga memudahkan pemahaman dan analisis algoritma. Dan yang kedua, efisiensi ruang. Algoritma decrease and conquer dapat memiliki efisiensi ruang yang baik karena algoritma ini cenderung memecahkan masalah secara rekursif dengan mereduksi ukuran masalah pada setiap langkah. Penggunaan memori tambahan cenderung terbatas. Yang ketiga, aplikabilitas yang luas. Algoritma decrease and conquer dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah, termasuk pemrosesan data, pencarian, pengurutan, dan banyak lagi. Algoritma ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan masalah yang spesifik. Baik, sekian. Di sini terdapat contoh soal yang pertama dari decrease and conquer. Sebagai contoh, kita ilustrasikan ada beberapa bilangan yang sudah terurut. Misalkan 2, 6, 7, 11, 12, 16, 201, 201, dan
Dan permasalahannya misalkan kita ingin mencari nilai 200 itu ada pada indeks yang mana. Kemudian kita akan membagi dua bagiannya, yaitu yang kita cari yaitu nilai 200. Kita bagi menjadi dua elemen, 12, 16, 12. Kemudian yang menjadi acuannya yaitu indeks yang terakhir. Jika indeks yang terakhir lebih dari nilai yang dicari, maka kita akan mencari di elemen sebelah kiri. Kemudian jika indeks terakhir lebih kecil dari nilai yang dicari, maka elemen yang kita cari ada di sebelah kanan. Jadi bagian atau elemen di sebelah kiri kita hilangkan atau kita eliminasi. Nah, untuk selanjutnya, kan tadi sudah bahwa yang terpilih adalah elemen yang sebelah kanan. Dikarenakan indeks yang terakhir lebih kecil daripada nilai yang kita cari. Nah, selanjutnya, bagian yang sebelah kanan kita bagi kembali menjadi dua bagian. 16 dengan 200 dan 201 dengan 1000. Nah, lalu kita lihat lagi elemen yang terakhir. Nilai yang terakhir di sini 200. Nah, kita bandingkan lagi nilai 200 ini dengan yang kita cari tadi. Apakah nilai ini yang terakhir ini lebih besar, lebih kecil atau sama? Nah, dikarenakan ini tuh sama dengan yang kita cari, maka atau bisa disebut dengan tidak lebih kecil, maka elemen yang sebelah kanan kita eliminasi. Jadi kita akan mencari elemen di sebelah kiri. Nah, jadi kesimpulannya, mengapa algoritma ini dipakai? Karena algoritma ini jika kita ingin mencari suatu nilai tidak harus mencari satu persatu, tetapi dengan cara mengeliminasi salah satunya dan menggunakan yang bisa dipakai atau yang mendekati saja, seperti itu. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Himpunan koin menjadi dua subhimpunan masing-masing. Jika n ganjil, maka satu buah koin tidak dimasukkan. Jika beratnya sama, berarti satu koin yang tersisa adalah palsu. Jika beratnya tidak sama, maka ulangi proses untuk subhimpunan. dianggap koin palsu soalnya nilainya paling kecil. Nah,
dari 9 kolom yang tadi. Jadi karena kolomnya ada 9, kita buang 1. Kita turunkan ya yang angka 1. Akan di 8. Nah, kita masukkan di sini. Kita jumlahkan dari kedua bagian ini. Nanti kita ambil yang paling kecil. Yang dijumlahkan itu bukan angka yang ini, tapi angka yang di dalam kolom ini. Nah, karena hasil dari penjumlahan di dalam kotak ini sudah ada jawabannya, mana yang paling kecil, yaitu angka yang ini. Berarti yang sebelah sini sudah bukan poin palsu. Nah, karena yang kotak 1 ini sudah tidak dibutuhkan lagi, bukan poin palsu.